Pada awalnya Anda mungkin berpikir itu flu, dan itu bisa terjadi, tetapi COVID-19 dapat meningkat. Mari kita lihat apa yang perlu Anda ketahui di sini. Menurut misi bersama WHO Cina, pada COVID-19 per 20 Februari, 80% dari kasus yang dikonfirmasi laboratorium ringan hingga sedang. 14% parah dan 6% kritis. Hanya untuk memperjelas, kasus COVID-19 ringan tidak sama seperti flu. Gejalanya akan cukup parah dari apapun yang kekurangan oksigen yang menempatkan Anda ke dalam kategori ini. Kasus yang parah tidak menambah oksigen dan yang kritis ditentukan oleh kegagalan pernafasan atau multi-organ, perawatan gejala dan jadwal. Penyakitnya bervariasi tergantung pada kategori pasien yang masuk, jadi mari kita uraikan seperti apa COVID-19 terlihat dari hari ke hari untuk setiap level keparahannya. Diperlukan waktu 2 atau sampai 14 hari setelah terpapar pada virus corona baru untuk gejala pertama yang berkembang. Ini terjadi ketika mungkin Anda terasa seperti flu, atau memang flu biasa. Banyak pasien mengembangkan demam lebih awal. Pada misi gabungan WHO di Cina yang melihat bahwa sekitar 88% orang yang menderita COVID-19 mengalami demam. Penelitian lain di luar Cina menunjukkan bahwa sementara hanya 44% dari pasien mengalami demam saat masuk ke rumah sakit, 89% akhirnya mengalaminya. Tetapi ada beberapa kasus yang menyebabkan gejala gastrointestinal seperti diare, mual, muntah, dan atau ketidaknyamanan perut yang mungkin muncul beberapa hari sebelum gejala pernapasan. Ini tidak normal karena COVID-19 adalah penyakit pernapasan, yang berarti bagi sebagian besar pasien, virus akan mulai dan berakhir di paru-paru. Pada hari-hari awal, infeksi virus menyerang sel-sel paru-paru, khususnya ini dapat merusak selia, rambut seperti proyeksi yang bergerak untuk menjaga saluran udara tetap bersih dari lendir dan puing-puing. Ketika sel terinfeksi, mereka mati dan menumpahkan serta menambah puing-puing dan menghambat kemampuan tubuh Anda untuk menjaga semuanya keluar dari paru-paru dan trakea. Peradangan menyebabkan kerusakan, dan kerusakan menyebabkan lebih banyak peradangan, dan siklus ini dapat berlanjut sampai tidak ada jaringan sehat yang tersisa, dan peradangan mungkin menjelaskan mengapa batuk kering adalah salah satu gejala yang paling umum. Hal yang sama berlaku untuk sesak napas dan produksi dahak. Gejala lain yang dapat muncul di sekitar waktu ini adalah kelelahan, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri sendi atau otot, dan flu. Pada hari kelima, pasien dengan kondisi yang sudah ada mungkin menemukan bahwa mereka mengalami kesulitan bernapas dan biasanya dibutuhkan sekitar 7 hari bagi seseorang untuk pergi ke rumah sakit. Kasus-kasus ringan meskipun biasanya sembuh pada saat ini, tetapi mereka dengan kasus-kasus sedang hingga kritis akan mengembangkan pneumonia yang dapat berkisar dari yang tidak mengancam jiwa hingga waktu pemulihan yang parah. Untuk pasien-pasien ini bisa di mana saja dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Untuk beberapa yang parah dan kasus kritis, meskipun gejala dapat meningkat menjadi sindrom gangguan pernapasan akut. RDS adalah penyakit yang terjadi ketika cairan menumpuk di radang paru-paru, memicu pada berlebihnya sel-sel kekebalan yang dimaksudkan untuk menargetkan infeksi. Mereka biasanya diisolasi ke daerah yang terinfeksi, tetapi kadang-kadang tubuh menjadi berlebihan, yaitu ketika sel-sel kekebalan mulai membunuh apapun di jalur mereka, termasuk sel-sel yang sehat. RDS sering berakibat fatal pada kasus-kasus kritis yang dapat menyebabkan gagal napas yang membutuhkan bantuan kehidupan lanjut, dan ini kemungkinan besar terjadi ketika pasien menuju ICU. Pengobatan RDS termasuk penambahan oksigen dan ventilasi mekanis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak oksigen ke dalam aliran darah, karena paru-paru tidak bisa ketika pengobatan ini tidak bekerja. Paru-paru pada dasarnya terlalu berlebihan dalam mendapatkan oksigen ke dalam aliran darah Anda. Itulah sebagian besar penyebab kematian dari COVID-19. Dan bahkan ketika seseorang pasien selamat dari fase ini, mereka masih dengan kerusakan paru-paru permanen. SARS, perlubangan, dan beberapa paru-paru orang yang terinfeksi memberi mereka efek tentunya, dan lesi ini telah terlihat pada orang yang terkena virus corona terlalu dini. Studi menemukan bahwa kebanyakan orang yang meninggal karena penyakit akan melakukannya dalam 14 hingga 19 hari. Dan rata-rata orang yang sembuh dilepaskan dari rumah sakit setelah 2,5 minggu. Tetapi pada kasus yang paling kritis, pemulihan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Begitu seorang pasien dalam periode pemulihan itu, mungkin bahwa mereka masih bisa menular. Orang-orang ini harus bekerja dengan dokter dan pejabat kesehatan masyarakat untuk menentukan kapan mereka tidak lagi beresiko. Karena pada saat ini belum ada vaksin untuk virus tersebut, jadi cara terbaik untuk menghindari penyakit adalah dengan menghindari paparan. COVID-19 menyebar dengan mudah dari orang ke orang melalui batuk dan bersin.
Jadi, sering-seringlah mencuci tangan dan hindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan bersihkan permukaan yang Anda pergunakan setiap hari. COVID-19 harus ditanggapi dengan serius, tetapi sebagian besar kasus dapat bertahan. Jadi tetaplah di rumah, tetap bersih, dan jangan panik.